Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Clara Putri dengan NIM 2207300003 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber energi atau sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan. Nah, pengertian dari sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau melalui sebuah energi yang dikonversi menjadi energi lainnya, atau juga bisa dibilang transformasi. Nah, selanjutnya ada beberapa sumber energi yang dapat dimanfaatkan saat ini itu ada energi bahan bakar fosil, ada energi biogas, ada energi air, ada energi angin, energi matahari, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas bumi. Nah, di antara ini ada yang merupakan energi yang dapat terbarui atau energi yang bisa kita manfaatkan secara terus-menerus, yaitu ada energi biogas, ada energi air, ada energi angin, energi matahari, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas bumi. Nah, ini tuh merupakan energi-energi yang dapat kita manfaatkan untuk kita tetap bisa menjaga alam kita, karena ini merupakan energi-energi yang tidak banyak menghasilkan kerusakan pada alam. Masuk ke energi bahan bakar fosil. Energi bahan bakar fosil merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang berbentuk dari proses ilmiah yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tumbuhan purba dalam waktu yang sangat lama dengan orde jutaan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, energi bahan bakar fosil ini tidak termasuk dalam energi terbarukan karena karena proses untuk pembuatannya itu sangat lama, proses ilmiahnya itu sangat lama. Sedangkan energi-energi yang lain itu proses ilmiahnya sangat singkat. Contoh penggunaan energi bahan fosil itu pembakaran batu bara yang menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Walaupun energi bahan bakar fosil ini sangat berguna untuk menghasilkan listrik, tapi kita bisa memanfaatkan energi yang lebih terbarukan agar kita tidak merusak alam kita. Selanjutnya ada energi biogas. Nah, energi biogas merupakan energi yang berasal dari limbah organik seperti kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah-sampah dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup, yang telah diolah melalui proses anaeroboik atau anaerob. Contoh penggunaannya itu pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Jadi energi biogas ini adalah energi fermentasi dari sampah-sampah organik, bisa dari sampah rumah tangga, bisa dari sampah dapur, sampah buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya yang termasuk bahan-bahan organik. Nah, selain dimanfaatkan menjadi alternatif pengganti LPG, sampah-sampah hasil dari biogas itu juga dapat menjadi pupuk organik. Selanjutnya ada energi air. Energi air merupakan energi yang memanfaatkan gerakan dari air, dari derasnya air. Contoh penggunaannya itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang memanfaatkan gerakan air untuk menggerakkan kincir sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi energi air ini mengkonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi angin. Nah, energi angin merupakan sumber energi yang dihasilkan dari udara yang berhembus di permukaan bumi. Contoh penggunaannya, penggunaan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi angin ini bisa dimanfaatkan secara manual maupun dikonversi ke energi listrik.
di mana kalau energi angin dimanfaatkan secara manual itu dari kincir angin bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan air-air di daerah persawahan. Biasa banyak digunakan untuk perairan sawah warga. Sedangkan kalau energi angin diubah menjadi energi listrik itu berarti energi mekanik diubah menjadi energi kinetik, di mana energi angin itu diubah menjadi energi listrik. Dari kincir angin itu, di dalam kincir angin itu ada yang namanya generator yang dapat mengkonversi gerakan dari angin, baling-baling kincir angin itu diubah menjadi diubah menjadi energi listrik yang disimpan melalui baterai, dan dari baterai sebagai penyimpanan energi diteruskan ke rumah-rumah karena rumah-rumah itu karena rumah-rumah memakai listrik berarus DC, sedangkan hasil dari energi angin menjadi energi listrik itu listrik AC, jadi ada yang namanya inverter yang alat yang digunakan sebagai uh, untuk mengubah arus AC menjadi arus DC biar bisa dimanfaatkan oleh orang yang menggunakannya. Baik, selanjutnya ada energi matahari. Nah, energi matahari merupakan energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi. Energi matahari menjadi sumber energi terbesar di bumi. Contoh penggunaannya adalah penggunaan sel surya yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, energi matahari yang sangat-sangat sering kita jumpai itu secara langsung itu energi matahari bisa kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, menjemur bahan-bahan yang ingin dikeringkan seperti itu. Itu pemanfaatan energi matahari secara manual. Sedangkan ada juga energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik, di mana biasanya itu manusia memanfaatkan sel surya atau panel surya yang mengubah panas dari energi matahari ke energi listrik. Nah, hasil dari panel surya juga merupakan arus penyimpanannya sama, penyimpanannya menggunakan baterai dan karena arus yang dihasilkan dari panel surya itu adalah arus AC, sedangkan rumah-rumah biasanya menggunakan arus DC, jadi di dalam panel surya juga membutuhkan yang namanya inverter, di mana inverter itu adalah alat yang mengkonversi arus DC diubah menjadi arus AC diubah menjadi arus DC. Nah, selanjutnya ada energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang laut. Contoh penggunaannya itu pemanfaatan naik turunnya gelombang air laut yang memberikan tekanan pada turbin, sehingga menyebabkan turbin berputar dan menghasilkan energi listrik. Jadi energi gelombang laut hampir sama dengan energi air, di mana itu hasilnya bisa PLTA. Jadi energi gelombang air laut itu dikonversikan menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi pasang surut. Energi pasang surut merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Contoh penggunaannya pemanfaatan pasang surut air laut yang menghasilkan tekanan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi, energi air, energi gelombang air laut, dan energi pasang surut merupakan energi yang saling berkesinambungan di mana mereka saling berkolaborasi untuk menggerakkan turbin air untuk menghasilkan energi yang dikonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya yang terakhir ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi merupakan energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Contoh penggunaannya itu ada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu gerak turbin yang digerakkan panas bumi sehingga menghasilkan energi listrik.
Jadi energi panas bumi ini dikonversikan menjadi energi listrik. Kesimpulan dari penjelasan energi-energi yang dapat kita manfaatkan adalah banyak sekali energi-energi di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kita konversikan menjadi energi lain yang kita butuhkan untuk pemanfaatan sehari-hari. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya kali ini tentang energi yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Clara Putri dari Universitas Malik Saleh.